mungkin kolam yang paling mewah di Indonesia inilah. Iya. Kamar-kamar presiden suite kita jadikan Iya. kolam lele. Ini luar biasa ikannya ini. Hai, dulur Mangleh, jumpa lagi dengan cerita Mangleh. Kali ini kita berada di lokasi kolam Vermes Dakota punya Kando Saiful Islam. Sebelum kita melihat bagaimana budidaya ikan di kolam Vermes Dakota ini, jangan lupa ya subscribe, like, dan share cerita Mangleh. Tetap beramal soleh. Dulur Mangleh, inilah contoh kolam Vermes Dakota. Ini lokasinya ada di tengah kota dan ini sangat menarik karena apa? Kolam ini ternyata bisa dilakukan di tengah kota, tidak butuh tempat yang luas karena sudah dimodifikasi dalam bentuk kolam seperti ini. Mau tahu banyak soal kolam ini? Yuk kita gari yang punya kolam. Waalaikumsalam. Apa kabar Kando? Alhamdulillah. Dulur Mangleh, inilah yang saya ceritakan tadi. Kando Kito Insinyur Saiful Islam. Beliau mantan anggota Dewan Provinsi Sumatera Selatan 2 periode dan kali ini rupa-rupanya jarang kelihatan, asik nih dengan gawe barunya. Apa gawe barunya Kak? Jadi petani, peternak lele. Ini sukanya dari Kak Ibul ini selalu merendah. Jadi kita ada di kolam Vermes Dakota milik Kando Saiful Islam. Sesuai dengan janji saya, kita tanya-tanya yuk dengan beliau. Kak Ibul, ini lokasi apa ini? Kalau ini apa namanya, pembibitan. Jadi kita ini ada berapa? Ada seratusan kolam kali ya. Jadi, 100 kolam? Ya. Masya Allah. Jadi kita memang untuk kesinambungan mengisi kolam ini harus menyiapkan pembibitan. Membibitkan ikan sendiri? Ya, pembibitan ikan sendiri. Ikan apa yang dibibitkan ini? Ini piton istilahnya. Apa istilahnya? Persilangan antara sangkuriang. Masya Allah. Dan sangkuriang ini nih. Oh. Ini sekitar 20 ribuan kali ini satu kolam. Jadi bibit ini udah berapa hari ini ya, Ki? Ini 1 bulan. Ini satu bulan. Satu bulan. Ini ya. usia 1 bulan sudah sebesar ini. Ya. Untuk siap dipelihara biasanya butuh waktu berapa bulan dari penetasan? Ini sebentar lagi udah bisa ini. Jadi bisa. kita ini ada apa istilahnya, kalau lele ini kan ada bibitnya 3 sampai 5 Indukan ya. Jadi 3 sampai 5 cm, terus ada makin besar makin untuk pemula harus agak lebih besar kali ya. Tapi kalau kita udah yang lebih kecil dari sini udah biasa, kita bisa kita kembangkan. Enak dong punya pembibitan sendiri, tak perlu pusing-pusing cari bibit Ya, karena kadang-kadang karena kolam kita lumayan gitu ya. Kalau kita tergantung dengan bibit teman-teman itu kadang-kadang kosong ya. Ya, ini kali ini sudah kita bisa prediksi kapan kita bisa harus menyiapkan bibit. Jadi Mangleh, rupanya strategi yang pertama kita lihat di sini adalah ketika memiliki usaha kolam sebanyak 10 kolam ini, Mang Ipul sudah mensiasati dengan cara bibit ikan sendiri. Yang bisa bawa, biar agak bawa. Nah, ya sih. Itu mana? Oh iya. Sini Pak Enis, lalu Iya Kak Enis. Dimas. Ya rame-rame enggak apa-apa, lebih asik. Wah, Satu kawan. harus pakai salawat ya. Masalah.
ini Mangleh Ya. satu kolam ini ya. Ini kolam kita diameternya 2 meter. Ini kolam bundar. Diameter 2 meter. 2 meter. Jadi Tingginya tingginya ini 120. 120. Nah, Oke. 120. Jadi isi ikan ini ya, yang ukuran kecil tadi ini 1000. Oh, 1000 berisi 1000 bibit. 1000 Satu bibit. kolam ini. Satu kolam ini 1000. Jadi nanti 3 bulan kita panen, nggak boleh kurang dari 100 kilo. Jadi satu kolam ini tidak boleh kurang dari 100 kilo. Ya, jadi harus ini kita satu pabrik ini, Mangleh. Oke. Ini harus 100 kilo. Oh. Kalau bakso pelempang itu sepikul. Sepikul ya. Tidak boleh kurang dari sepikul. Jadi istilahnya ini harus seperti itu. Jadi dulur Mangleh, kapan kamu nak berusaha macam ini? Tadi ada informasi kapan satu kolam macam ini tidak boleh kurang hasilnya 1 pikul. Kalau dikalikan 1 kilonya 20.000 lah berapa? Baru 1 kolam. Mak mano kalau 100 kolam. Pajaknya kan oke. Ya. Nah, selain ikan lele yang dipelihara di kolam ini katanya ada patin, Kak. Ya, Boleh Jadi- kita jenguk kolam yang berisi patin ya. Enggak, sebentar lagi. Maju. Mangleh. Ya, sekarang kita berada di kolam yang isinya ikan patin. Kak Ipul, apa sih kelebihannya melihara ikan patin ini, Kak Ipul? Nah, kelebihannya satu ya dari pengalaman kita ini, Mangleh. Kalau patin tidak perlu disortir. Tidak perlu disortir. Kalau lele 2 minggu harus disortir. Oh, Karena kan kalau lele kan kanibal ya, ya. kanibal dia golongan karnivora. Jadi kalau patin ya. Ini patin juga ini. Nah ini nanti. Oh, ini San. Wah, ini pecahnya lah besar-besar. Bentar lagi panen ini ya? Sebentar lagi panen, ini. Bentar lagi panen. Ada 100 kolam. Wah, kalau satu kolamnya harus target berapa? 100 kilo. 100 kilo berarti kalau 100 kolam ini. Ngomong-ngomong ini, Kak Ipul, ada kendala enggak sih usaha-usaha macam ini? Apa yang harus diperhatikan? Sebenarnya ya seluruh usaha kan Ya, pasti resiko. ada risiko ya. Tapi yang namanya kita usaha seperti ini, sebelum kita mulai, Mangleh ya, kita harus istilahnya belajar. Jadi yang paling penting kalau ikan ini kita belajar budidaya, bagaimana menyiapkan lingkungannya ini yang sesuai dengan keinginan dari yang kita pelihara ikan ini. Jadi kunci kolam ini adalah mengkondisikan air. Jadi Mengkondisikan kita air. mempersiapkan air. Ya. Maksudnya macam mana, Kak? Jadi kita menyiapkan lingkungan sesuai dengan keinginan istilahnya ekosistem ikan ini. Ikan. Ya, Termasuk apa istilahnya pH-nya nanti diatur. Ya? betul. Ini penggantian airnya gimana nih? Apa dibiarkan sejak awal sampai akhir? Enggak. Jadi kalau ikan-ikan ini karena satu, ini kan sirkulasi apa istilahnya periodik kehidupannya ini kan muter di sini. Jadi perlu kita mengatur air. Jadi kalau patin ini 3 minggu kita kuras sedikit terus tambah lagi biar untuk membuang kotoran-kotoran. Oh gitu. Ya. Lele juga seperti itu. Dampingi Mangleh ya. Memang kalau lele ini luar biasa kalian ini. Euforianya. Merang heyo. Aja lah, ada di ini, di sini lempar biar Luar biasa. Luar biasa. Kak Ipul sudah berapa lama Kak Ipul buka usaha budidaya ikan ini? setahun setengah ya.
Oh, setahun setengah. Tahun setengah. Jadi sebenarnya dulu dimulai dari kita mengaktifkan teman-teman kelompok-kelompok diskusi kayak kita ini. Jadi teman-teman aktivis istilahnya yang biar ada hobi, ada istilahnya aktivitas. Habis kita diskusi, kita Eksekusi istilahnya. Oh, ini menarik ini dulur Mangleh. Jadi ide-ide seperti ini ternyata muncul dari diskusi sesama aktivis atau sesama anak muda, kemudian dieksekusi ke dalam bentuk karya seperti ini. Ini menarik ini. Jadi dulur Mangleh, jangan habis di diskusi harus ada eksekusi kata Mangleh. Oke. Memanfaatkan lahan yang nggak ide apa? ini Mangleh ya. Mungkin di Indonesia kolam yang paling mewah cuma ada di sini. Iya. Ini lihat, ini adalah kamar ya. Kamar ini. Ini kamar-kamar. Iya, benar. Mungkin kolam yang paling mewah di Indonesia inilah. Iya. Kamar-kamar Presiden Suite kita jadikan Iya. kolam lele. Ya? Ini luar biasa ikannya nih, diperlakukan istimewa. Iya. Dulu Mangleh, tadi sudah kita dengarkan ternyata ketika kita kreatif memanfaatkan tanah kosong, ruang kosong dengan cara yang benar akhirnya menghasilkan secara produktif. Dan ini sudah dicontohkan oleh Kak Ipul, gedung kosong yang katanya ini mungkin kolam termewah di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk usaha ikan. Nah, Kak Ipul tadi belum dikasih tahu nih dulu Mangleh. Iya. Ngapain nak usaha ikan? Kan banyak nih usaha yang lain. Nggak, sebenarnya ini kita usaha ikan ini karena ada sebenarnya kalau saya ya, Mangleh ya, karena ada unsur rekreasi. Rekreasi. Iya, jadi kan kita kan biasa kan kalau aktivis-aktivis ini kan biasa apa namanya berpikir serius. Terus harus ada pelampiasan. Ya pelampiasannya ini kolam. Lihat ikan ini apa nari kayak gini kan luar biasa kan. Nah nih kita habis capek-capek kita ini kan lihat ikan-ikan kayak gini kan luar biasa kan. Fresh ya. Dulu Mangleh pantas Kak Ipul umur lah banyak. Tapi masih jangan muda. Jadi Mangleh aktivis-aktivis ke depan ini nggak usah lagi hiburan karaoke. ada nih. Saya hiburan karaoke nggak? Ya, jadi nggak usah karaoke. Kita pelihara ikan. Ini yang bikin kita sebenarnya lebih fresh, lebih sehat. Iya. Lebih fresh, lebih sehat. Ya. Kantong pun sehat. Ada namanya yang habis diproyekan kita kondisikan yang untuk di habis dipijat kita Habis dipijat bisa belum ya. Sesuai dengan COVID karantina. Oh iya, jaga jarak. Jaga jarak. Jenis kelamin lanang betina bisa juga tuh. Kayak pun Ya. ini kapan tuh kolam renang nih Kak. Ya betul. Tapi pas dijing lebih jeli lagi, bukan mau yang berenang, malah ikan. Mana ceritanya kolam renang macam jadi kolam? Mangleh, kami ini kan dapat barokah ya. Barokah. Ini dulu gedung nggak berfungsi. Ini ada dulu bekas kantor ya. Kantornya dulu bagus ini ada kolam renang seperti ini. Ini tidak berfungsi yang kita manfaatkan. Ini indukan ini Mangleh. Indukan. Tadi kan kita lihat bibit ya. Betul. Nah sumber induknya ini. Sumber induknya ini. Jadi nggak pusing-pusing lagi. Ya. Indukan. Ya. Ada berapa ekor ini? Ini ada sekitar 50. 50 jantan dan betina. Ya. Nah itu juga. Dulur Mangleh, tadi kita sudah keliling melihat kolam yang sangat luar biasa. Nah sekarang kita ingin ngobrol dengan Bung Rizky ya. Iya. Ya, Bung Rizky ini katakanlah manajer operasional